Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin, para shaimin, para shaimat, jamaah haji qalbu di bulan suci Ramadan, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan senantiasa bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Hari ini kita masih meneruskan tentang akhlak dan perilaku dari orang yang takut pada Allah, orang yang sedang berjalan menuju Allah. Tiada lain adalah memperkuat takutnya, memperkuat amal-amal baiknya, dan meyakini bahwa dosa kecil itu sungguh sangat besar. Jangan mempunyai anggapan dosa kecil itu kecil, harus kita anggap sebagai dosa yang besar, biar kita lebih hati-hati. Untuk itu mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fid dharain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'ayyidu dzalik. Kemudian Syekh Imam Asy-Sya'rani, penulis kitab ini, ya, kemudian beliau menukil satu hadis. Apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala akhfa thalathan fi thalathin. Allah itu akan menyamarkan terhadap 3 perkara, terhadap impact dari 3 perkara. Jadi kalau kita melakukan satu perkara, satu amalan, impactnya rahasia. Tidak ada yang tahu dan Allah menyamarkan. Apa itu, Bapak Ibu sekalian, para jamaah? Yang pertama adalah akhfa ridhohu fi ta'atih. Allah menyamarkan keridhoannya terhadap perbuatan ketaatan para hambanya. Karena itu mengapa Bapak Ibu sekalian setiap malam kita sholat liridho ilah. Karena kita tidak tahu apakah yang kita amalkan, keseharian kita, ibadah kita, muamalah kita itu diridhoi atau tidak, kita tidak tahu. Karena itu jangan bosan-bosannya kita melakukan mohon dalam sholatnya itu adalah sholat liridho ilah. Karena tidak ada satupun yang paling berharga di dunia ini kecuali ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Kepada engkaulah aku tuju dan ridhomu ya Allah yang aku tunggu-tunggu. Ini yang pertama ya, jangan menganggap bahwa amal kita itu pasti diterima. Kita, karena Allah menyatakan akhfa ridhoi fit'ati, aku samarkan. Apakah ridhoku aku kasih, aku samarkan. Yang kedua, wa akhfa suhtahu, Allah menyamarkan kemurkaannya. Bapak-Ibu sekalian, kalau Allah marah, mungkin sehari-hari kita digebukin di dunia ini, karena kita masih selalu ada salah, ngerasani, punya kerentek jelek kepada orang lain, bahkan melakukan yang orang lain tidak suka. Kalau Allah langsung membendu, langsung memberikan ancaman dan
pukulannya gerak itu kita sudah benjut di dunia ini. Tapi Allah maha sayang kepada kita sehingga murkanya itu disirkan, tidak dibuka. Kalau dibuka mungkin kita sehari-hari dapat siksaan. Itu menunjukkan Allah itu mesirkan, mengakhfakan, dan itu wujud dari ar-Rahmannya Allah itu kepada kita. Dan yang ketiga adalah wa akhfa fi maksiatih, ya, dalam hal maksiat. Manusia maksiat kan tidak langsung dibentuk kan. Kalau ada maksiat Allah langsung marah, dunia malam langsung hancur itu. Tapi kan tidak, diberi kesempatan, ayo bertaubat, ayo kembali kepada saya, ayo banyak istighfar, diberi kesempatan. Nah itu Allah sayang menunggu terhadap hambanya untuk segera istighfar dan taubat kepada Allah. Yang ketiga adalah wa akhfa auliya'ahu fi ibadih. Allah menyamarkan para walinya di antara para hamba-hambanya. Jadi tidak ada orang yang tahu seseorang itu wali kecuali wali, ya kan? Allah samarkan. Kalau Allah tahu membuka kewalian seseorang, biasanya ada tanda-tanda yang sudah sangat bahaya. Negara dunia sudah akan hancur di mana-mana, walinya keluar, mohon pada Allah baru selesai. Nah, ini disirkan. Untuk apa? Untuk agar kewalian seseorang itu betul-betul dijaga oleh Allah dan menjaga alam raya ini, karena memang wali tugasnya adalah menjaga alam raya sebagai paku-paku buminya itu. Saya tidak menerangkan lagi apa dan siapa wali, jenisnya apa. Tapi ada dua, wali dalam arti khusus dan wali dalam arti umum. Wali dalam arti umum adalah seperti yang kita sebut, ada wali kutub, wali khawarin, wali abdal. Itu banyak, yang jumlahnya sekitar 40 sampai 100 itu di dunia. Dan setiap negara-negara muslim selalu ada wali. Nah, wali secara khusus biasanya ditugaskan yang memang orang tahu. Siapa? Wali mursyid. Karena mursyid itu adalah penerus risalah Rasulullah. Sehingga dengan demikian beliau diketahui oleh banyak orang. Sehingga dengan demikian beliau bisa membimbing umatnya dalam rangka menuju Allah. Jadi ada dua, wali umum dan wali khusus. Yang wali khususnya itu karena tugasnya adalah untuk diketahui publik, yaitu insya Allah para mursyid-mursyid itu diberi tugas untuk membimbing, menjadi irsyad kepada masyarakat, kepada umatnya. Nggak usah tanya karomahnya apa. Ya, jadi seorang murid nggak boleh tanya karomahnya mursyidnya apa, nggak usah. Tapi biasanya kalau kepepet muncul, ya, jadi nggak usah. Karena memang kita bertorikoh ini bukan menguji kan, tapi kita berjalan. Torikoh itu berjalan menuju Allah. Warubama allaqal haq ta'ala sukhtahu ala abdin biqu'ufihi fi dzambin saghiri. Allah farubama alaq al-haq. Allah kadangkala menggantungkan kemurkaannya kepada seorang hamba dengan sebab terjatuhnya ala abdin biqu'udin fi dzambin saghir. Kalau dosa besar kita ingat. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau dosa kecil sering ingat enggak? Kalau besar, pernah ini, pernah itu kan ingat. Kalau sudah ingat itu nangis kan? Untuk minta ampun, zikir. Tapi yang kecil tidak tahu. Kadang-kala Allah itu murka karena kita lupa terhadap apa? Fi dzambin saghirin. Di dalam dosa yang kecil
fi ainihi dalam pandangan manusia. Padahal itu bisa menjadi besar. Seperti yang kita lihat kemarin, orang tidak jadi masuk surga karena ngambil jarum. Ditangguhkan masuk surga karena mengambil tusuk gigi tanpa sepelanan. Ditangguhkan masuk surga karena tayamum di rumah tetangganya yang debunya tidak diizinkan, tidak minta izin. Jadi dengan demikian, ka'adhi hilalil madhkurul asnari, seperti yang kita sebutkan tadi ya. Tadi karena tusuk gigi, karena jarum, karena debu dan sebagainya itu. Karena itu wa kana al-Haris Muhasabi, Syekh Al-Haris Al-Muhasabi, ini torik ini mursyid, ini adalah tokoh tasawuf terkenal ya, Malik bin Dinar, Haris Al-Muhasabi, bukunya banyak, cerita-ceritanya beliau itu. Beliau mengatakan balaghna annau tabakayyalun anil kailal, telah sampai kepada kami bahwa telah bertobat seorang tukang takar. Jadi ibu-ibu kalau punya toko kan nakar kan, timbangan kan ada manuan kanan kiri kan. Nah, jangan-jangan di tempatnya jualan itu dikasih benggolan. Dulu kan ada benggol. Ya seakan-akan 1 kilo padahal 1 kilo kurang setengah on. Mengurangi timbangan. Allah tadkhuzul mizan. Jangan sekali-kali kita berbuat mengurangi timbangan. Orangnya baik, alim, banyak taubat. Wa aqbala ala ibadati rabbi wa jalla, beliau adalah ahli ibadah. Falamma mata ra'ay ba'da ashabi fi manami, tapi setelah beliau wafat, temannya memimpikan, faqalu lahu, temannya mengatakan, ma fa'alallahu bika ya fulan, apa yang diperbuat Allah kepada engkau ya ahli ibadah, ya ahli tirakat, ya ahli qiyamul lail, ya ahli tobat. Qala ahsi ala khamsatin asyara kafirin min anwa'il khububi allati kunta atamaha. Ternyata mengapa Allah itu selama kamu dagang telah dihitung-hitung, kamu telah mengambil hak orang lain itu 15 karung dari berbagai jenis biji-bijian yang pernah kamu menakarnya. Jadi kira-kira naik jualan beras dikurangi 1 benggol, kira-kira itu berapa on, banyak lah, gram lah ya, gram kali sekian, dalam dia dagang ternyata 15 karung setelah dikumpulkan itu. Faqala lahu kaifa dzalik, mengapa kok sampai terjadi itu? Maka tukang takarnya menjawab, qala kunta aghfulu an ta'audi kaila bitaksi bil ghabar. Dulu saya ketika dagang mengurangi timbangan dengan dititipkan, ada ini istilahnya debu kalau sini, hanya debu, kira-kira ada ya, kira-kira tanah sedikit dikasihkan di timbangan sebelah kiri itu, ditempelkan di situ. Nah, setelah berpuluh-puluh tahun ternyata dikumpulkan menjadi 15 karung ya. Maka dengan demikian fakana kullu kailatin tankusu biqadrin ma fil qa'ri minat turab, maka dengan setiap tukaran selalu terkurangi karena ada turab, karena debu tadi. Qala fakadzalika wa ali lisahsin, begitu pernah terjadi kepada seorang, kana la yata'ahadul mizan bimashiha minal ghubar, di mana ia pernah tidak memperhatikan timbangan itu karena debu itu. Maka dengan demikian fakana yu'adzabu fi qabri, maka orang yang mengurangi timbangan tadi diazab di dalam kubur. Wa yasma'un nas sihasatu fil qabri, sementara orang-orang yang dapat mendengarnya jeritan yang sangat luar biasa karena disiksa, karena mengurangi timbangan. Nggak tahu, orang nggak tahu, ya kan? Wailul lil mutaffifin kan itu kan? Kalau kita nimbang
maka kita kurangi. Tapi kalau kita beli minta ditambah, betul? Ya, diimbui, diangetin bonus. Nah, ini berarti nggak adil. Ini yang kuliah 2 menit saya di iNews 2 hari yang lalu ya, ini di TV keluar ini. Ya. Nah, maka dengan kubur hatta syafa'a fi ma'dzat sholihin, sampai sebagian orang soleh ingin memohonkan ampun. Karena kasihan. Dulu ikut thariqah juga, tapi masih mau ngurangi timbangan ya. Nanti mursyidnya mendoakan semoga segera diampuni ya. Tapi syaratnya jangan ngurangi ya. Ya. Jangan. Ya. Oke ya. Wa kana Abu Maisyarah rahimahullah yaqul, dan Syekh Abu Maisyarah berkata, balaghna an maitan dzuriba fi qabrihi, telah sampai kepada kami seorang jenazah dipukuli di dalam kuburnya. Darabtahul iltahaba qabru minha naron, dengan satu pukulan maka kuburan itu menyala naron. Faqala ala madza tadribuni, kemudian ditanya, mengapa kalian kok disiksa? Kita kata faqalu, maka mereka mengatakan, innaka maratu alal madlum, sesungguhnya Anda pernah melewati orang yang terzalimi. Fasta'atha bika falam tuhishu, lalu orang meminta pertolongan namun kamu tidak mau menolong. Jadi orang yang baik adalah orang yang suka menolong. Orang minta tolong, mulut keluar itu kan berat. Sudah berat kita tolak. Coba bayangkan, dia sedih enggak? Selama kita mampu menolong, tolong. Maka di sini orang minta tolong kok tidak kita memberi pertolongan, itu orang yang zalim juga. Karena tidak ada orang yang mau itu selalu dalam kekurangan, betul? Dalam kesusahan kan tidak. Nah, artinya kalau kita dimintai pertolongan berarti Allah menitipkan agar kita untuk bisa menolong. Fasoleta marat bighairi wudu, dan orang yang disiksa itu pernah sholat karena tidak wudu. Ya, ay wa anta mutahikun, ya ini sementara Anda mengatakan, oh saya punya wudu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kalau tidak yakin punya wudu, wudu aja. Kalau ragu-ragu kan, buang angin ini apa ya, udah wudu aja. Daripada sholat ternyata tidak punya wudu. Nah, ya, jadi lebih baik menjaga wudu. Kalau nggak yakin, wudu saja. Kita lanjutkan. Wa kana Surah Al-Qadhi rahimahullah yaqul iyyakum wariswah. Syekh Surah Al-Qadhi mengatakan, iyyakum wariswah, waspadalah kalian terhadap perbuatan riswah. Apa riswah? Menyuap. Laknatullah ala rasi wal murtasi. Sungguh akan dilanat orang yang menyuap dan yang disuap. Banyak sekarang, zaman sekarang menyuap. Anggota dewan ada yang tidak menyuap? Ya, paling tidak sembako kan itu kan. Nah, artinya jujur mencari orang yang ikhlas memilih dan yang dipilih. Maka dikatakan iyyakum wariswah. Hati-hatilah engkau terhadap riswah. Fa inna ta'ma'ainul hakim, karena riswah itu akan bisa menggoyahkan keadilan bagi seorang hakim. Hakim sekarang gimana? Jaksa bagaimana? Aparat penhukum gimana? Ada sampai namanya Markus, maklar kasus. Ya. Saking ingin lolos kemudian menyuap, bahaya. Mungkin selamat di dunia, tapi belum tentu di akhirat. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain disebutkan ta'ma ainul hukmil haq, dapat membutakan mata sehingga hukum itu tidak adil.
Orang mengatakan sekarang itu hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum itu bicara tentang kalau orang yang punya duit adalah berapa harga pasal. Aku beli sehingga aku bebas. Tapi bagi orang yang tidak mampu dikenakan pasal seberat-beratnya, sehingga dengan demikian hukumannya orang yang nyuri ayam sama dengan orang yang korupsi ratusan miliar. Tidak adil. Sedikit lagi. Waqad kana Hasan Bisri. Ini juga luar biasa. Minat tabi'in ya. Ini Hasan Bisri. Kira-kira di abad 800. Beliau alim, beliau mursyid, dan beliau adalah ahli tasawuf. Yaqulu, beliau mengatakan begini. Idza ra'a ahadun minal wulatin wa a'yunihim, jika engkau melihat seorang dari para penguasa dan para pembantunya, artikan sendiri ya, siapa penguasa, siapa pembantunya. Ya kira-kira presiden dan menterinya lah ini ya. Ya tasaddaqu ala hadin minal fuqara, di mana orang sedang bersedekah kepada salah seorang di antara orang fakir. Yaqulu lahu, maka Imam Hasan Bisri mengatakan, ayyuhal mutasaddiq alal masakin litarhamahum, wahai orang yang bersedekah kepada orang yang miskin karena mengasihi mereka, irham anta alladzi lam tahu, maka dulukan Anda bersedekah kepada orang yang pernah Anda dolimi. Coba kalau dolimnya satu persatu mudah minta maaf. Tapi kalau dolimnya karena kebijakan pemerintah yang rakyat tersengsarakan, gimana mau minta satu persatu? Nah karena itu kebijakannya harus bisa memberi makan dan ketenangan bagi umatnya. Kaidahnya adalah tasarruful imam ala ra'yah manutum bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya harus bisa menjadikan rakyat itu penuh maslahat, penuh dengan kebahagiaan. Jadi milih dulukan yang pernah di situ saya pernah dolim, maka di situ kita dulukan. Maka dengan waradda ila dzalamatahu, kembalikanlah kepada Anda terhadap sesuatu yang pernah Anda berbuat zalim. Fa innahu akhlasul lidzammatika, karena sesungguhnya hal itu lebih dapat membebaskan dari tanggung jawab Anda. Jadi maka kita hati-hati betul, jangan pernah nyakiti, jangan pernah membuat kebijakan. Takut ya mendolimi orang, karena tadi kemarin kan kita sudah bilang pahala mereka ditransfer ke kita. Kalau dia pahalanya sudah hilang, dosa kita yang ditransfer ke mereka. Itulah yang disebut orang yang muflis, orang yang bangkrut karena amalannya mereka adalah orang-orang yang zalim. Bagus sekalian, wa kana Maimun ibnu Muhran rahimahullah ta'ala yaqul, Syekh Maimun bin Muhran beliau mengatakan, man dzalama rajulan madlumatan wa fatahu ayyahruja min madlamatihi. Siapa saja yang telah berbuat zalim kepada seorang, terluput darinya, keluar dari orang itu, maka falyastaghfir lahu dzunubahu kullu sholatin. Katakan saya pernah mendolimi seseorang, luput, orangnya sudah wafat, maka di sini diperintahkan doakan orang yang kita zalimi itu setiap kita sholat, karena nanti akan ditagih terus terhadap amalan kita yang perbuatan kita yang mendolimi orang lain. Fa innahu yahruju min madlamati insyaallah ta'ala, karena dengan cara itulah kita akan dikeluarkan dosa-dosa karena kezaliman kita terhadap orang itu. Wa kana Khudzaifah, dan Sayyidina Khudzaifah beliau mengatakan, min iktirabil saati ayyakuna amru fajaratun,
Di antara telah dekatnya kiamat adalah di mana aparat pemerintahan itu sebagai orang-orang yang curang. Saya nggak berani komentar kalau ini ya. Ya, tanda-tanda dari mau kiamat itu kalau pemerintahannya sudah nggak adil, menyengsarakan rakyat, ini udah dunia udah mau hancur ini nih, ya. Wa ulama'u fasaqatan, dan ulamaknya itu fasik, ulamanya kami duiten, sedikit-dikit njaluk duit, ceramah minta duit piye sih? Ikhlas, pakai tarif, ngundang saya harus bisnis. Ya, misalkan bukan saya dalam arti ulama itu ya. Saya punya ajudan 3, harus pakai hotelnya 3 kamar. Loh, panitianya kan nggak ngeluh kan. Nyari uang untuk memberi dana kepada penceramahnya itu apa nggak capek. Nah, ini yang disebut dengan al-ulama'u fasaqatan, dan ini tanda-tanda sudah menjelang hari kiamat. Banyak sekarang? Banyak seperti ini? Jangan ngundang ulama yang minta duit. Yang materi target. Materi target. Undang ulama pakai target. Jangan dah. Kapan kita itu punya tabungan akhirat kalau semua sudah dihargai uang di dunia ini, ya? Wa amna'u khautahu, dan orang-orang yang dipercaya banyak orang yang berkhianat. Itu tanda-tandanya kita sudah akan menjelang kiamat. Maka dengan demikian, terakhir, wa kana Maimun, kemudian Syekh Mu'min bin Mukhran tadi mengatakan, inna rajula yal'ana nafsu fis salat wa la yasghuru, sesungguhnya seorang laki pastilah yang akan melaknat dirinya sendiri dalam salat sementara ia tidak menyadarinya. Bagaimana kok begitu? Karena apa? Al-Quran mengatakan ala laknatullah ala dzalimin, sungguh Allah akan melaknat setiap orang yang menzalim. Wa huwa qad dzalama nafsuhu bil ma'asi, sedangkan manusia itu banyak yang mendolimi dirinya karena maksiatnya itu. Wa dzalaman nas bi amwalihim, dan mendolimi orang lain karena hartanya diambil, dibohongin, ya. Wal qu'u fi akhradihim, dan terjatuh dalam menjatuhkan nama baik seseorang. Karakter assassination, difitnah, itu begini begitu. Apakah ini tidak dosa turunan? Misalkan seseorang menfitnah si X, tidak benar fitnah, istrinya terkena, anaknya terkena, cucunya kena, nyari pekerjaan sulit karena ada stigma yang difitnah oleh seseorang itu. Apakah dosanya tidak akan berlipat-lipat, dosa kepada yang difitnah, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada cucunya? Karena itu hati-hati, kita jangan pernah dan menjaga betul agar tidak melakukan pendoliman kepada orang lain. Terima kasih. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.